Shalom saudara-saudaraku. Mari kita masuk ke dalam persekutuan doa ke-8. Mari kita hayati panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dia menginginkan kita untuk berkarya dan terus berkarya. Mari bersama kita nyanyikanlah Kidung Baru 125 bait 1 dan 2. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di surga, kami bersyukur kepadamu karena diizinkan dapat mendengar panggilan Tuhan. Selanjutnya, kami mau membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 24. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak
mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian bacaan pada kali ini. Renungan pada saat ini dengan judul Roh Kudus melingkupi. Memikirkan sesama di sini dimaknai sebagai tindakan kasih pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam keseharian, banyak orang memilih menghindar dari tindakan itu. Terdapat berbagai alasan untuk menghindarkan diri dalam mewujudkan kasih pada sesama. Ya, dengan alasan mungkin mereka tidak membutuhkan atau masih repot dan tidak ada untungnya, dan alasan-alasan lainnya. Mewujudkan kasih pada sesama memang repot. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kerap dikorbankan. Perasaan semakin dikorbankan ketika melihat orang yang dipikirkan, ditolong, itu seolah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan atau kita bantu. Tidak jarang terjadi orang yang ditolong membalas kebaikan dengan kejahatan. Seperti ada pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air ketupat. Belum lagi saat memberikan waktu, tenaga, pikiran bagi sesama, terkadang salah mengerti. Hal-hal itu membuat banyak orang memilih diam atau abai pada sesama. Pengalaman diabaikan mendapat balasan buruk meski sudah memberi yang terbaik, dan disalah mengerti kerap dialami oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 24 menceritakan hal itu. Di hadapan para penatua jemaat Efesus, Paulus menceritakan pengalamannya. Ia sudah melayani Tuhan melalui jemaatnya dengan rendah hati. Dalam pelayanan itu, pencobaan demi pencobaan dialaminya. Orang-orang Yahudi memusuhinya dan berniat membunuhnya. Dalam pelayanan itu, Paulus banyak meneteskan air mata akibat peristiwa-peristiwa yang dialaminya sangat menyedihkan. Mendapatkan penolakan
dan ancaman merupakan fakta yang dialami Paulus. Meski demikian, Paulus tidak berhenti untuk tetap memikirkan sesama. Ia ingin hidupnya berguna bagi sesama. Kapanpun dan dimanapun, Paulus ingin tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kepada sesama, termasuk saat dirinya harus berpisah dengan jemaat Efesus untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem. Perjalanannya ke Yerusalem adalah kehendak Roh Kudus. Pada ayat 22 dikatakan bahwa Paulus adalah tawanan Roh Kudus. Dalam hal ini, kata tawanan mengandung makna bahwa seluruh hidup Paulus diserahkan pada Allah melalui Roh Kudus yang melingkupi seluruh hidupnya. Meskipun Paulus tahu bahwa perjalanannya melakukan pelayanan ke Yerusalem bukan tanpa resiko, ia tetap berangkat ke sana. Penjara dan sengsara sudah pasti menunggunya. Namun Paulus berani menghadapinya. Roh Kudus yang melingkupi seluruh kehidupan Paulus membuatnya berani menghadapi segala sesuatu. Dengan kuasa Roh Kudus itulah Paulus tidak menghiraukan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah untuk mempersaksikan berita Injil. Karena itulah Rasul Paulus menyatakan bahwa dirinya akan tetap melayani meski dalam pelayanan yang dijalaninya berat. Tetaplah mewujudkan kasih pada sesama sebagaimana dilakukan oleh Rasul Paulus, merupakan teladan baik bagi kita di tengah-tengah dunia yang membutuhkan pertolongan kita. Saat ini kita dipanggilnya untuk terlibat memikirkan sesama. Roh Kudus memberikan daya baru, kreativitas, serta keberanian menghadapi segala kemungkinan dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami persilahkan. Allah, Sang Sumber rahmat dan anugerah, kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera yang Engkau berikan selalu melengkapi kehidupan kami. Limpahan berkat, kemakmuran, serta kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami saat ini Engkau perbolehkan untuk berkumpul, memuji serta memuliakan nama-Mu. Semua itu bukan kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu. Terkadang rasa enggan, malas, membuat kami jauh daripada-Mu. Kami kadang semena-mena, seenaknya sendiri. Acuh pun tak mau beranjak pergi dari kami. Membuat kami tak mau membantu sesama kami. Rasa cemas dan ketakutan seolah mencengkeram kami. Ampunkanlah kami, ya Yesus, Sang Sumber kasih karunia. Ajarkan kami selalu untuk dapat peduli akan sesama dan lingkungan di sekitar kami. Kuatkan dan mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk menjadi saksi-Mu di dalam dunia yang majemuk dan penuh pergumulan. Kami datang membawa pergumulan yang sama. Kami teringat saudara-saudara kami yang merindukan kesehatan. Begitu pula Bapak,
ibu, serta orang tua kami yang lanjut usia. Sertai dan segarkan, serta kuatkan, berkati keluarga, usaha, pekerjaan, dan pendidikan yang sedang kami jalani. Berkati pula kerinduan kami untuk membuka usaha, mencari pekerjaan. Sertai kami yang saat ini menantikan pasangan hidup, serta menantikan pemberian buah hati. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu saja, karena Engkau tahu apa yang tepat dan yang kami perlukan. Berkati pelayanan di gerejamu, biarlah apa yang dikerjakan dapat menyenangkan hatimu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan serta usaha yang kami rencanakan. Setiap apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama dan warga sekitar, agar kiranya mereka dapat mendukung terus setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga membawa pergumulan pada bidang kesaksian dan pelayanan di sekolah-sekolah Kristen, serta kerinduan kami untuk bekerja sama secara baik dan terus-menerus dalam pemanfaatan lahan yang Engkau percayakan kepada kami. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan, kedamaian, serta usaha-usaha pemulihan ekonomi di dalam krisis kesehatan saat ini. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga kuasa-Mu nyata di bangsa dan negara ini. Ya Bapa, banyak permohonan serta doa-doa yang akan kami panjatkan. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dan kami mohonkan kepadamu. Amin. Saudaraku, ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai jawab atas keprihatinan di lingkungan sekitar kita. Mari kita berkarya untuk sekeliling kita. Satu keyakinan kita, Allah Roh Kudus yang akan menolong dan menyempurnakan karya yang kita lakukan. Jadilah garam dan terang dunia. Mari kita menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, dan mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan ketiga.